Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resume metabolisme pada saat tubuh keadaan kenyang dan dalam keadaan puasa. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh memerlukan sumber energi dari 3 makromolekul seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiga makromolekul tersebut sangat penting diperlukan tubuh untuk menunjang kehidupan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang karbohidrat. Ketika karbohidrat itu masuk ke dalam tubuh, maka karbohidrat itu akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Kemudian, pada saat tubuh membutuhkan glukosa, maka glukosa tadi akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian akan masuk ke proses glikolisis yang akan masuk ke dalam 2 jalur, anaerob atau aerob. Anaerob akan menghasilkan asam laktat, kemudian aerob akan menghasilkan 2 pirufat, kemudian menghasilkan asetil-CoA dengan melewati proses dekarboksilasi oksidatif, kemudian akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs, kemudian masuk ke transport elektron, dan baru kemudian menghasilkan ATP. Nah, bagaimana jika jumlah glukosa itu sudah terpenuhi? Maka jumlah glukosa tadi akan disimpan di dalam bentuk glikogen. Seperti pengertiannya, glikogen sendiri merupakan simpanan dari glukosa yang berlebih. Glikogen ini disimpan di dalam otot dengan net 2%, kemudian di hati 10%. Fungsi glikogen sendiri di hati yaitu untuk meregulasi kadar glukosa dalam darah. Kemudian di otot untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu atau gerakan-gerakan spontan yang tidak ada asupan glukosa dari luar. Nah, bentuk glikogen sendiri ada ikatan C4, ada ikatan 1,4. Kemudian jika nanti glukosa bertambah, maka akan diubah menggunakan enzim glukogen sintase. Kemudian jika terlalu banyak, maka glukosa ini akan dibentuk menjadi cabang dengan bantuan branching enzim. Nah, kemudian ketika dipecah, maka glukosa yang bercabang tadi akan dipendekkan cabangnya menggunakan glukan transferase dalam proses fosforilase, kemudian menjadi cabang yang lebih pendek. Nah, kemudian dipecah hanya menjadi satu rantai dengan branching enzim. Nah, untuk prosesnya, ketika glukosa 6-fosfat terlalu banyak, maka glukosa 6-fosfat ini akan diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Kemudian dengan bantuan UTP akan diubah menjadi UDP glukosa. Dengan bantuan glikogenin, maka akan diubah menjadi glikogen primer. Ketika akan diperpanjang, maka dengan bantuan glikogen sintase alfa 1,4. Kemudian jika akan dibentuk cabang, maka dibutuhkan enzim branching enzim alfa 1,6. Kemudian jika glikogen ini akan dipecah, maka glikogen primer akan mengikat 1-fosfat dengan bantuan enzim 1,4 glikogen fosforilase dan 1,6 dibranching enzim, yang kemudian akan dibentuk satu glukosa 1-fosfat kembali, kemudian dibentuk glukosa 6-fosfat, baru masuk ke proses glikolisis dan menghasilkan ATP. Kemudian ada istilah HMPS, yaitu heksosa monofosfat shunt, yang merupakan jalur lain yang bisa dilewati glukosa selain glikolisis. Nah, utamanya HMPS ini menghasilkan ribosa dan NADPH yang terjadi di hepar, eritrosit, dan glandula mammae. NADPH ini sangat penting untuk tubuh karena untuk detoksifikasi atau penawar racun, dan ribosa penting untuk sintesis nukleotida. Nah, untuk reaksinya, glukosa akan dipecah menjadi 3 glukosa 6-fosfat yang kemudian melalui proses oksidatif menghasilkan 2 NADPH, kemudian diubah menjadi ribulosa 5-fosfat. Nah, ribulosa 5-fosfat ini untuk masuk ke proses glikolisis itu terdapat 3 jalur. Yang pertama ada
selulosa 5 fosfat, kemudian ribosa 5 fosfat, kemudian selulosa 5 fosfat. Yang pertama, ribulosa 5 fosfat ini akan diubah menjadi selulosa 5 fosfat dengan bantuan enzim epimerase yang kemudian akan berikatan dengan ribulosa 5 fosfat dengan enzim transketolase. Nah, kemudian akan menjadi gliseryl aldehid 3 fosfat. Kemudian ribulosa 5 fosfat akan menjadi C2-heptulose 7 fosfat. Kemudian gliseryl aldehid 3 fosfat dan C2-heptulose 7 fosfat ini akan berikatan kembali dan membentuk fruktosa 6 fosfat dan eritrosit 6 fosfat. Nah, kemudian fruktosa 6 fosfat ini akan langsung masuk ke proses glikolisis. Nah, untuk jalur yang ketiga, ribulosa 5 fosfat ini akan diubah menjadi selulosa 5 fosfat dengan bantuan epimerase juga yang akan langsung berikatan dengan eritrosit 6 fosfat dari ribulosa 5 fosfat. Kemudian akan menghasilkan fruktosa 6 fosfat dan gliseryl aldehid 3 fosfat. Yang keduanya akan langsung masuk ke proses glikolisis. Nah, HMPS ini sangat penting di eritrosit karena sangat dibutuhkan. Nah, di eritrosit itu akan ada senyawa H2O2 yang sangat berbahaya karena akan menyebabkan lisis sel darah merah yang akan mengakibatkan anemia. Maka H2O2 ini akan diubah menjadi H2O dengan bantuan 2 glutathione atau enzim GSH. Nah, enzim ini terbentuk dari GSSG karena adanya NADPH. NADPH ini dihasilkan dari proses HMPS tersebut. Kemudian ada gluconeogenesis. Gluconeogenesis merupakan pembentukan glukosa dari selain karbohidrat. Nah, biasanya gluconeogenesis ini bisa dari laktat, gliserol, dan asam amino. Nah, laktat bisa masuk langsung ke pirufat. Kemudian asam amino juga langsung masuk ke pirufat. Kemudian pirufat ini akan berubah menjadi oksaloasetat, kemudian menjadi triosa fosfat, dan baru kemudian menjadi glukosa. Ada juga asam amino yang langsung masuk ke proses oksaloasetat. Kemudian gliserol akan masuk langsung ke proses triosa fosfat. Nah, selanjutnya adalah siklus Cori. Siklus Cori adalah hubungan antara glikolisis anaerob di luar sel hati dengan gluconeogenesis yang ada di hati. Ini merupakan sel muscle. Kemudian glukosa ini akan diubah menjadi pirufat. Yang pirufat ini akan diubah menjadi laktat. Kemudian laktat ini akan didistribusikan oleh darah menuju hati dan memasuki proses gluconeogenesis. Kemudian laktat akan diubah menjadi pirufat, selanjutnya glukosa. Kemudian glukosa ini akan didistribusikan oleh darah kembali menuju muscle, kemudian akan berputar seperti itu. Nah, selanjutnya ada kontrol glukosa darah. Kontrol glukosa darah ini dipengaruhi oleh 3, yaitu level enzim, aktivitas enzim, dan endokrin sistem. Yang pertama, enzim. Enzim pirufat kinase ini akan diaktifkan apabila rasio insulin per glukagon lebih tinggi. Artinya setelah puasa, maka pirufat kinase ini akan diaktifkan. Kemudian dengan bantuan protein kinase yang akan menghasilkan ATP akan dinonaktifkan kembali ketika tubuh dalam keadaan puasa atau rasio insulin per glukagon itu lebih rendah. Nah, kemudian ketika setelah puasa maka akan diaktifkan kembali dengan protein fosfatase, kemudian berputar. Seperti itu. Nah, kemudian untuk aktivitas hormon, di sini ketika level gula darah tinggi, maka glukosa akan bertambah banyak. Kemudian akan menghasilkan hormon yang mengubah glukosa menjadi glikogen, yaitu hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Kemudian
insulin dilepaskan, kemudian disimpan di hati, dan glukosa akan diubah menjadi glikogen. Kemudian insulin juga didistribusikan ke sel-sel yang membutuhkan, kemudian akan diubah menjadi glikogen kembali untuk disimpan di sel. Kemudian akan berputar. Nah, ketika dalam keadaan puasa, maka sugar level di dalam tubuh ini akan low, akan rendah, kemudian kadar glukosa berkurang, kemudian hormon akan menstimulasi keluarnya glukagon dari pankreas, yaitu hormon insulin tadi. Kemudian di hati, glukagon dipecah menjadi glukosa, dan kemudian gula darah meningkat sehingga bisa dapat untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Nah, untuk makromolekul yang kedua yang merupakan makromolekul yang penting dibutuhkan oleh tubuh, yaitu lemak. Nah, untuk gambaran singkatnya, glukosa akan masuk ke proses glikolisis, kemudian akan menghasilkan pirufat, kemudian atau DHAP. Nah, pirufat ini akan menghasilkan oksaloaseta dan asetil-CoA, kemudian menghasilkan sitrat. Sitrat akan menghasilkan oksaloaseta dan asetil-CoA, dan asetil-CoA akan diaktifkan menjadi malonyl-CoA. Kemudian masuk ke fatty acid sintase yang menghasilkan NADPH, kemudian akan menjadi palmitat dan menjadi fatty acid CoA, dan akan berikatan dengan gliserol 3-fosfat dari DHAP yang kemudian akan disimpan menjadi triasilgliserida dengan bantuan suatu lipoprotein FLDL. Maka trigliserida ini akan didistribusikan ke dalam jaringan-jaringan melalui darah. Kenapa harus melalui VLDL? Karena darah itu bersifat polar dan trigliserida ini bersifat nonpolar, maka harus dibutuhkan bantuan dari FLDL. Nah, untuk sintesis asam lemak hampir sama dengan proses beta oksidasi. Untuk lemak yang dibutuhkan oleh tubuh, maka dia akan masuk ke proses beta oksidasi. Tetapi ketika energi dalam tubuh sudah cukup, maka lemak-lemak tadi akan disimpan menjadi bentuk trigliserida. Nah, sintesis asam lemak yaitu dengan bantuan fatty acid sintase multi-enzim kompleks. Nah, ini fatty acid sintase yang memiliki dua sisi aktif, yaitu ACP dan Cas. Nah, tadi asetil-CoA yang akan diaktifkan menjadi malonyl-CoA. Asetil-CoA menempel pada sisi aktif Cas, kemudian malonyl-CoA menempel pada sisi aktif ACP. Nah, untuk langkah pertama yaitu penggabungan asetil-CoA. Maka asetil-CoA yang di Cas ini akan menuju ACP untuk bergabung dengan malonyl-CoA menjadi seperti ini dan melepaskan CO2. Kemudian proses kedua yaitu mengubah C rangkap menjadi COH. Ini dengan maka C rangkap tadi akan menjadi ikatan tunggal, kemudian akan berikatan dengan OH dengan bantuan NADPH. Nah, kemudian proses ketiga yaitu pelepasan OH menjadi H2O. Maka C dengan C akan berikatan rangkap. Kemudian OH di atas tadi akan menjadi H2O, lepas menjadi H2O. Nah, kemudian proses terakhir adalah pemutusan ikatan rangkap antara C menjadi seperti ini dengan bantuan NADPH. Maka akan terputus menjadi ikatan tunggal dan berikatan dengan H. Nah, kemudian akan menjadi C4 atau alkana.
Nah, C4 ini akan berikatan dengan Cas kembali. Nah, kemudian malonyl-CoA ini akan berikatan dengan asetil-CoA yang lainnya. Kemudian seterusnya hingga membentuk ikatan rangkap C6 yang disebut dengan C16 yang disebut dengan palmitat. Palmitat ini bisa menjadi elongasi hingga mencapai C18 atau menjadi desaturasi membentuk ikatan rangkap pada C9 dan C10. Nah, tubuh tidak bisa memproses ikatan rangkap pada C12 dan C13 dan C15 dan C16. Selanjutnya ada sintesis trigliserida atau triasilgliserol. Trigliserida ini merupakan bentukan dari gliserol 3-fosfat dan triasil-CoA. Nah, gliserol 3-fosfat ini terbentuk di dua organ, yaitu hati dan jaringan adiposa. Hati akan membentuk gliserol, kemudian diubah menjadi gliserol 3-fosfat dengan bantuan gliserol kinase. Kemudian di adiposa ini akan membentuk glukosa terlebih dahulu, kemudian DHAP menghasilkan NADPH, baru menghasilkan gliserol 3-fosfat. Nah, gliserol 3-fosfat ini didistribusikan oleh darah melalui VLDL dan ada yang disimpan di adiposa. Nah, selanjutnya ada proses ketogenesis. Proses ketogenesis merupakan pembentukan badan keton, yaitu proses penyimpanan asetil-CoA yang berlebih terjadi di sel hepar. Nah, terjadi oksidasi asam lemak di dalam jumlah yang banyak sehingga asetil-CoA yang dihasilkan banyak juga. Nah, badan keton itu terdiri dari 3 bentuk, yaitu asetoasetat, aseton, dan D3-hidroksibutirat dengan bantuan dehidrogenasa. Nah, untuk prosesnya, asam lemak akan diubah menjadi asil-CoA, kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan berikatan dengan asetil-CoA yang lain dengan bantuan enzim tiolase akan menjadi asetoasetil-CoA. Dengan bantuan HMG-CoA sintase, maka akan menghasilkan HMG-CoA. HMG-CoA dengan bantuan HMG-CoA liase akan menghasilkan asetoasetat atau asetil-CoA. Asetoasetat ini akan diubah menjadi 3-hidroksilbutirat atau ketika didistribusikan ke dalam di hati. Nah, ketika di extrahepatic tissues atau di sel selain hati, maka 3-hidroksilbutirat ini akan diubah menjadi asetoasetat yang kemudian dapat mengikat suksinil-CoA sehingga dijadikan suksinat atau langsung menjadi asetoasetil-CoA dengan bantuan CoA transferase, kemudian menjadi asetil-CoA dengan bantuan tiolase. Nah, kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke siklus Krebs, akan diikat dengan oksaloasetat, kemudian menjadi sitrat, kemudian sitrat akan menjadi suksinil-CoA dan menghasilkan 2 karbon dioksida. Nah, suksinil-CoA ini akan menjadi suksinat, kemudian seterus berputar seterusnya. Nah, untuk makromolekul yang terakhir yaitu protein. Protein akan dipecah di dalam darah menjadi asam amino. Kemudian di sel akan digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa yang membutuhkan kerangka nitrogen atau bisa di breakdown lagi menjadi 2, yaitu nitrogen dan karbon. Nitrogen akan digunakan untuk biosintesis asam amino, nukleotida atau biological amines. Nah, untuk nitrogen menghasilkan karbomil ini, karbomil fosfat, akan masuk ke siklus urea.
kemudian menghasilkan urea yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, untuk karbon ini bisa diubah menjadi alfa keton acid, kemudian masuk ke siklus Krebs, kemudian bisa menghasilkan oksaloasetat yang akan menjadi glukosa yang nanti disintesis di gluconeogenesis, atau bisa juga menjadi karbon dioksida, air, dan ATP atau energi. Nah, untuk pembentukan urea itu terjadi pada 4 tahap. Yang pertama adalah transaminasi atau pelepasan amina. Yang pertama, asam amino akan melepaskan amina dengan bantuan enzim PLP akan menjadi alpha ketoacid. Nah, selanjutnya untuk proses kedua yaitu deaminasi oksidatif. Maka alpha ketoacid ini akan berikatan dengan alpha ketoglutarat menghasilkan glutamat. Nah, bagaimana nitrogen dari asam amino di sel ekstrahepatik? Maka melalui transport amonia atau melalui alanin dan glutamin. Nah, alanin ini dibentuk dari glutamat dan pirufat. Nah, maka glutamat akan berikatan dengan pirufat, kemudian akan menghasilkan alanin. Nah, alanin ini dipecah menjadi 2, yaitu karbon dan nitrogen. Karbon akan menjadi glukosa yang kemudian masuk proses glikolisis untuk menghasilkan pirufat kembali. Nah, kemudian untuk nitrogen akan dibentuk urea dan akan menghasilkan urin. Nah, proses alanin ini terjadi di hati. Nah, untuk glutamin ini terbentuk dari glutamat, kemudian yang membutuhkan amina menghasilkan ATP, dengan bantuan glutamin sintetase akan membentuk glutamin. Glutamin ini akan menghasilkan 2 amina. Yang pertama, amina yang dihasilkan dari glutamin menghasilkan glutamat. Kemudian glutamat membentuk alfa ketoglutarat ini juga akan menghasilkan amina. Nah, 2 amina yang dibentuk dari proses glutamin menjadi alfa ketoglutarat ini akan dibentuk menjadi urea, kemudian akan menjadi urin. Nah, yang keempat adalah siklus urea. Siklus urea ini yang pertama ada amina berikatan dengan HCO3 dan membutuhkan 2 ATP. Kemudian akan membentuk karbonil fosfat dengan bantuan CPSI. Karbonil fosfat ini akan berikatan dengan ornitin dengan bantuan OTC akan membentuk sitrulin. Kemudian sitrulin dengan bantuan 1 ATP akan bereaksi dengan suatu aspartat dibantu dengan enzim ASS membentuk suatu arginirosuksinat. Nah, arginirosuksinat ini akan melepaskan fumarat dengan bantuan ASL dan menghasilkan arginin. Masya Allah. Nah, proses yang terakhir atau tahap yang terakhir adalah siklus urea. Nah, reaksi yang pertama, amina akan berikatan dengan HCO3 dengan bantuan 2 ATP akan membentuk karbonil fosfat dengan bantuan CPSI. Karbonil fosfat ini akan berikatan dengan ornitin dengan bantuan OTC yang akan membentuk sitrulin. Kemudian sitrulin dengan bantuan ATP akan bereaksi dengan 1 aspartat yang dibantu dengan enzim ASS akan menghasilkan argininosuksinat. Kemudian arginirosuksinat ini akan menghasilkan fumarat dengan bantuan ASL dan akan menghasilkan arginin. Arginin akan membentuk ornitin dengan bantuan ARG dan melepaskan urea. Maka akan terbentuk ornitin lagi, tapi kembali dulu ke mitokondria dengan bantuan ornitin 1+. Seperti itu. Nah, untuk nasib karbon bagaimana? Tadi kan nasib nitrogen yang menghasilkan urea. Nah, sedangkan nasib karbon ini ada dibagi menjadi 2, yaitu ketogenik dan glukogenik.
ketogenik ini akan membentuk asetil-CoA dan glukogenik akan membentuk senyawa pirufat intermediate dalam siklus Krebs atau glukosa. Nah, untuk glukogenik yaitu akan membentuk senyawa pirufat intermediate kan di dalam siklus Krebs. Maka dari sekian banyak jenis asam amino, ada yang mulai dari awal treonin akan bentuk lisin, dengan triptofan akan bentuk alanin, serin, cysteine. Yang kemudian baru bentuk pirufat. Kemudian untuk asam amino arginin, histidin, glutamin, prolin akan bentuk glutamat yang akan langsung masuk ke alfa ketoglutarat. Kemudian ada suksinil CoA yang terbentuk dari metil malonil CoA. Metil malonil CoA akan terbentuk dari propionil CoA yang akan terbentuk dari valin, treonin, isoleucin atau metionin. Kemudian fumarat dapat terbentuk dari aspartat, tiosin, dan fenilalanin. Nah, untuk proses ketogenik ini lebih ringkas karena asam amino yang bereaksi tidak terlalu banyak, yaitu hanya treonin, lisin, isoleucin, triptofan, leucin, fenilalanin, tirosin. Tetapi ada dua asam amino yang bisa memasuki ketogenik dan glukagonik. Nah, untuk yang ringkasannya, untuk yang memasuki ketogenik sebenarnya cuma ada dua, yaitu lisin dan leucin. Nah, kemudian karbon juga bisa membentuk karbon dioksida untuk membentuk badan keton dan untuk membentuk glukosa di dalam hati. Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial ini sangat diperlukan karena tubuh tidak dapat memproduksi asam amino sendiri. Nah, untuk asam amino non esensial ini kurang diperlukan dari luar karena tubuh sudah bisa memproduksi asam amino tersebut. Nah, ada juga asam amino semi esensial, misalnya metonin dan fenilalanin. Contohnya cysteine dan tirosin akan diolah ketika mendapat asam amino semi esensial, atau cysteine atau tirosin tadi baru akan diolah ketika sudah berikatan dengan metonin dan fenilalanin. Itu. Sekian resum dari saya. Ini merupakan kepahaman saya. Bagaimana saya paham? Apa sih, aku tuh ngomong apa? Nah, sekian penjelasan resum metabolisme dari saya. Pada intinya, ketika makromolekul tadi tidak diolah sekaligus, tetapi satu persatu. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian ketika karbohidrat sudah diolah, maka yang akan diolah selanjutnya adalah lemak. Kemudian setelah lemak baru protein. Nah, kemudian jika terlalu berlebihan, maka akan disimpan sebagai cadangan ketika saat lapar atau saat puasa. Kemudian akan dipecah lagi ketika tubuh membutuhkan energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.